Katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana, dan masif. Sebetulnya diberi nasihat, percuma Anda ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami hormati sistem yang telah kami bangun. Di belakang saya adalah tokoh-tokoh reformasi, pejuang-pejuang demokrasi. Di tahun 66 mereka berjuang untuk demokrasi. Di tahun 98 mereka berjuang untuk demokrasi. Saya dituduh ngokudeta. Saya dituduh calon diktator waktu saya memimpin 33 batalion tempur, dan saya dituduh mau kudeta. Saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Saya tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Saya ikut pemilihan umum sudah 3 kali. Saya membangun partai dari nol. Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Ya, menjawab dari permintaan revisi, Bang Egy Sujana sudah punya pasti revisinya ya Bang ya, ada 50 lembar tambahan, betul? Apa sih Bang yang diuraikan yang sudah bisa dibagi dengan kita saat ini? Kalau secara bentuk fisik sudah kita sampaikan di kopi masing-masing 12 ya ke Mahkamah Konstitusi, pihak terkait juga dapat, KPU dapat. Tapi substansinya di dalam konteks yang kita sampaikan itu seluruh yang dikaitkan dengan pertanyaan atau masukan atau perbaikan dari Wali Songo. Wali Songo ini hakim 9 kan. MK ini Wali Songo nya urusan itu ya. Hakim 9 ini dari istilah ibu nih. Jadi apa yang dia sarankan atau mereka sarankan, kita upaya untuk memenuhinya begitu. Oke. Nah, saya langsungin ke pihak terkait dulu nih. Ada Bang Taufik Basari. Bang Taufik, dengan proses seperti ini ada tanggapan apa dari tim Jokowi JK? Ya, pertama kita sudah terima dokumennya ya tadi sore. Sudah kita pelajari juga. Memang ada cukup banyak tambahan-tambahan. Ya, jadi sebenarnya kan konteksnya adalah seharusnya perbaikan. Jadi perbaikan menyangkut redaksional ataupun penajaman terhadap permohonan yang didaftarkan. Tapi kalau kita lihat perbaikan yang dimasukkan pada hari ini, ada banyak penambahan dalil yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Seharusnya kalau dia perbaikan tidak boleh menambah dalil-dalil yang ketika pendaftaran belum ada. Misalnya? Ada misalnya persoalan DPT yang ketika pendaftaran ataupun perbaikan pada tanggal 26 itu belum ada. Ya. Kemudian yang lain misalnya ada beberapa provinsi yang tadinya ketika permohonan didaftarkan itu hanya ditulis nama provinsinya saja, tapi tidak ada uraiannya sama sekali. Tiba-tiba muncul uraiannya. Nah, ini pun juga akan kita tanggapi besok dalam keterangan pihak terkait. Saya kira perlu dijelaskan. Ada 2 hal. Menurut konfirmasi kan setelah kemarin kita sidang, kemudian kita sampai pagi tadi ya, sampai sore lagi tetap masih membahas. Itu ada kekeliruan informasi. Yang pertama kaitannya dengan tanggal 26 kita masukin berkas, tanggal 27 dikasih kesempatan sehari, ya kan? Nah, itu sudah kita masukin yang seperti ini sebenarnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok kenapa waktu yang diulas oleh MK yang lama lagi? Sebentar, ada 2 dokumen begitu? Iya, dalam konteks informasi yang saya dapat di tim ya, ya perlu di cross check lebih jauh. Tapi itulah satu substansinya. Jadi dengan pendekatan informasi ini bukan kita jadi nambah-nambah, karena dari segi kalau nambah-nambah dengan
rentang waktu yang cuma sempit. Nggak mungkin bisa begitu, Bu. Sampai 5 bulan, nggak bisa. Ya, saya perlu uruskan. Itu satu dulu. Yang keduanya, jangan lupa Adinda Taufik, bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk menilai boleh nggak boleh. Itu juga sudah diucap oleh Yang Mulia Hamdan Zulfa untuk menyatakan bahwa ketika diprotes oleh Bang Buyung, bahwa ini kewenangannya MK, biarlah kami yang menilai. Karena logika berikutnya lagi, mengapa Wali Songo hakim ini yang 9 ini semuanya kasih masukan? Artinya kan kita harus perhatikan, dia ngasih masukan begini. Terus nanti kalau kita nggak jawab, ditanyain lagi besok, mana udah kasih masukan kalian nggak masukin? Ya, terus oleh pihak sini dibilang nggak boleh. Saya uruskan dulu nih, ini ada kekeliruan yang. Jadi pendaftaran pertama itu adalah 3 kali 24 jam setelah tanggal 20. Ya. Kemudian setelah pendaftaran yang pertama diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah perbaikan ini, hasil dari perbaikan 1 kali 24 jam itulah yang diserahkan kepada majelis hakim dan diserahkan kepada para pihak, baik itu termohon maupun pihak terkait. Nah, dari dasar itulah yang kemudian dibahas dalam sidang pendahuluan kemarin. Nah, jadi ketika mau memasukkan perbaikan berikutnya memang harus menunggu setelah sidang pendahuluan, yakni kemarin itu, dan 1 kali 24 jamnya adalah hari ini tadi siang. Nah, jadi yang dimaksudkan perbaikan adalah 1 kali 24 jam setelah pendaftaran dan 1 kali 24 jam setelah pemeriksaan pendahuluan. Nah, kalau kita lihat dari substansinya, ya sebenarnya hampir sama, ya. Kalau kita lihat tidak terlalu ada masalah yang mendasar, karena memang yang kita lihat yang dipermasalahkan lebih pada persoalan administratif. Sementara ketika kita ingin menguji satu hasil sengketa pemilu, maka selain dari soal kesalahan penghitungan suara, maka yang juga bisa didalilkan adalah adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kita lihat pun dalam uraiannya tidak menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena yang lebih banyak diuraikan ya mengenai persoalan-persoalan administratif dan sebagainya. Bahkan petitumnya pun juga selain penetapan hasil menurut versi pemohon, juga penghitungan suara ulang di seluruh provinsi, dan yang ketiga adalah penghitungan suara ulang di provinsi-provinsi tertentu dengan kabupaten-kabupaten dan TPS-TPS tertentu. Yang seharusnya ketika kita meminta atau memohon agar ada penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, maka harus ada dalil-dalil yang tepat untuk bisa menghasilkan penghitungan suara. Nanti akan dijawab, tapi saya juga ingin dengar dari Ibu-Ibu Kartini kita, Bu Kusnul dan juga Bu Wahidah. Tapi nanti Bu, nanti kita harus jeda dulu sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabarnya Semalam. Termohon adalah seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana, dan masif. Apalagi ada upaya pembongkaran kotak suara. Saya juga tidak akan terlalu menguraikan, tetapi ketua-ketua partai kami di daerah di kabupaten, rumahnya dibakar. Ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Itu adalah tanggapan atau klaim serius dari Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto. Kita dengar dari nomor urut 2 Pak Joko Widodo mengenai fenomena ini. Tanggapan sidang pertama, Pak. udah rapat terus, nggak tahu saya, nggak tahu. Lah rapat terus gimana? Tapi kalau pasti Nggak tahu. Nggak tahu. Lah nggak tahu gimana? Nggak lihat, nggak tahu gimana? Ya sih yang lapor ke saya siapa? timnya Bapak, Pak. Lah gimana sih? Oh, di sini.
Baik, saya ingin langsung ke Bu Gus dulu untuk mendengarkan bagaimana sih fenomena ini menuju ke sidang tanggal 8, Bu. Sebetulnya ya, itu memperjuangkan suara rakyat yang hilang. Ya. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini kan sebetulnya KPU ini yang ditantang untuk dalam konteks itu tuh biasa saja di dalam konteks demokrasi. Kenapa? Karena di dalam konstitusi memang dilindungi. Oleh karena itu masyarakat secara luas ya untuk memperhatikan proses ini menjadi proses memang yang harus dilewati dalam konteks itu. Nah, pada saat dulu saya jadi anggota KPU, kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi beberapa daerah pemilihan dulu ya yang legislatif, saya katakan daerah pemilihan ini KPU-nya curang. Jadi KPU nggak perlu menang di Mahkamah Konstitusi. Nah, hal-hal seperti itu bagi saya memperbaiki kesalahan itu biasa saja. Nah, saya tidak mengerti persis di dalam konteks hukum acara persidangannya, tapi substansinya kembali lagi kalau kita lihat ini kan ada hitungan-hitungan yang berbeda. Jadi walaupun kita meminta nanti Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator katanya, tapi tetap saja harus tetap menghitung gitu ya. Tapi setelah memahami berbagai persoalan yang menjadi argumen-argumen itu jadi hitungan yang ada itu menjadi penting. Dan yang kedua lagi kalau selalu kan dikatakan nggak ada waktu lagi nih kalau PSU kayak gitu. Terus saya ada zamannya 2004 itu Pilpres putaran kedua dengan 565 ribuan TPS gitu ya. Itu tanggal 20 September. Yang penting tanggal 20 Oktober ada yang dilantik. Ada yang dilantik. Ada presiden baru karena itu konstitusi. Oleh karena itu sekarang kita lihat suara di mana, kenapa, di TPS mana, pelanggarannya seperti apa ya dari mulai pelanggaran yang memang sudah diatur di dalam undang-undang maupun mungkin pelanggaran etika atau pelanggaran yang sudah tidak bisa lagi. Nah, siapa yang melakukan? Bagi saya nomor 1 bisa, nomor 2 bisa kayak gitu kan. Dalam jawab itu saya perbaiki ya. Ini misalnya di Papua Barat ada tersebar 71 TPS diuraikan dengan detail dalam tabel 133. Buktinya juga di P2 ada dijelaskan. Kemudian diuraikan secara detail lagi di Papua Barat. Semuanya ada. Nah, ini untuk menjawab salah satu stasiun TV ngomong katanya kita gugatannya hampa katanya. Itu saya kira ada yang ngomong begitu TV. Ini gugatan hampa. Nah, juga yang jenisnya apa yang dilakukan? Nah, itu yang dilakukan dalam konteks yang di sini adalah misalnya di Kabupaten Manokwari bahwa kepala kampung Testega namanya Pak Mahadi Distrik itu namanya Anggi Penias bernama Saiba melakukan pencoblosan sebelum waktunya yaitu tanggal 8 Juli ya Selasa malam untuk calon presiden nomor 2. Juga di kepala kampung Pahama Distrik Anggi yang bernama Yesaya Saiba melakukan jadi ada detail yang ada itu dikontestasikan. Cuma masalahnya kenapa kita jadi nggak masalah gugatan hampa gitu loh. Ini konkret. Tapi ini jelas. Membuktikannya. Dan satu lagi yang menarik. Maaf Bang, ini membuktikannya dengan apa? Saksi atau? Iya, ada saksi kita dong. Apalagi di situ kita nol, nggak ada dapat satu pun suara. Padahal kita punya saksi, ada orang partai, ada keluarganya. Nah itu. Yang mendasar lagi ya, kenapa relatif bisa didukung yang serius? Di situ sudah diuraikan juga di fak-fak, di tempat-tempat lain yang di situ. Misalnya model kampanyenya menjanjikan kalau merdeka itu gampang gitu untuk Papua. Nah itu kan sangat bertentangan dengan Perintah Undang-Undang Dasar 45. Nah pertanyaannya KPU juga Bawaslu kok nggak melakukan pengawasan seperti itu? Ini kan serius. Ini bukan Bawaslu Bu Aida. Jadi asumsinya mereka mau merdeka Papua tuh kalau presidennya Jokowi karena gampang karena udah diberi kesempatan gitu loh. Baik, Ibu. Ya dalil-dalil uraian itu kan harus dibuktikan. Ya kita lihat saja nanti apakah pembuktiannya seperti apa, apakah memang terbukti, apakah memang terjadi pelanggaran yang sistematis dan masif dan sebagainya. Kita lihat saja nanti. Kalau kita sih sudah baca semua, sudah pelajari, ya tidak terlalu ada masalah sebenarnya. Tidak terlalu ada masalah. Hampir semua komponen bangsa. Menarik juga nih, aku tidak ada masalah. Semua komponen bangsa menganggap bahwa pemilu legislatif kemarin itu kan pemilu yang brutal. Bahkan ini legislatif beda dengan sekarang kita bicara pilpres. Enggak, maksud saya setuju kalau tidak mungkin dalam 2 bulan kemudian pemilunya menjadi malaikat. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu diawasi
dikontestasikan Mahkamah Konstitusi menjadi Ibu, tempat yang tertinggi. Dalam perselisihan atau sengketa ini, yang jadi masalah kan tadi kan klaimnya adalah TSM tadi kan. Kalau soal tadi misalkan ada pencoblosan sebelum 8 Juli itu masuk ke terstruktur atau tidak? Ya oke, terstruktur masif dan sistematis itu kan kita lihat misalnya kalau terstruktur itu ada ada birokrasi, ada kekuatan birokrasi yang kemudian melakukan kecurangan. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi hasil, itu satu. Kemudian kalau masif itu kan meluas dan juga mempengaruhi hasil. Kemudian sistematisnya itu adalah terpola. Ada grand design yang memang kemudian untuk memenangkan calon tertentu. Nah nantinya misalnya gini, jika Bung Egy misalnya menemukan kasus yang sama, misalnya hal seperti itu di tempat lain, setidaknya tantangannya mampu membuktikan pola-pola yang sama di berbagai tempat. Dan pola yang sama di tempat yang banyak begitu di tempat banyak dan kemudian dengan angka yang signifikan. Dan signifikan, nah itu. Nah, tapi kemudian yang patokannya adalah mempengaruhi hasil gitu. Jawa Tengah. Tapi memang kemudian kalau melihat dari persidangan kemarin mungkin memang tantangan buat tim Prabowo yang disampaikan nasihat tanda kutip Wali Songo yang disebut oleh Bung Egy tadi itu adalah memang pertama kemarin kan kritik dari hakim itu, pujian dari hakim kan pertama bahwa gugatan dari tim Prabowo telah sesuai dengan sistematika ya, tapi kemudian masukannya adalah sinkronisasi antara posita dengan petitumnya. Kemudian yang kedua membuktikan setiap dalil dengan bukti-bukti yang konkret. Setidaknya setiap dalil disebutkan bahwa sesuai dengan bukti nomor sekian misalnya. Nah itu mungkin memang tantangannya saat sinkronisasi. ini. Baik Bang. Ya, ketika kita mengklaim adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, maka masing-masing harus diuraikan. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa itu terstruktur? Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa itu sistematis? Bagaimana itu bisa menunjukkan yang antum bilang mudah? Tadi antum bilang mudah. Dengan mudahnya coba dibantah. Saya dulu, Bang. Saya udah uraikan tadi. Nah jadi kalau kita bicara misalnya soal terstruktur, saya memang seperti yang tadi disampaikan bahwa biasanya itu melibatkan perangkat-perangkat pemerintahan daerah, gitu ya. Mungkin gini, kemudian juga sistematis, ada perencanaan, ada pola dan sebagainya, kemudian masif terjadi di mana-mana, yang melibatkan salah satu pasangan calon. Nah ini yang mesti dibuktikan. Kalau misalnya terjadinya sporadis dan sebagainya, berdasarkan pengalaman kalau kita beracara di Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah dikeluarkan, jika itu bersifat sporadis, ada oknum-oknum 1, 2 dari siapapun ya, dari pasangan calon nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang tidak mempengaruhi perolehan suara, maka itu tidak bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi sekali lagi kita juga menghormati apa yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Ya silahkan dibuktikan saja untuk tampilkan semuanya di persidangan. Bu Haida dulu juga tentang terstruktur tadi bahwa sebenarnya tidak melulu birokrasi pemerintahan, birokrasi di tingkat KPU juga gitu ya. Jika ada kemudian upaya sistematis untuk memenangkan calon tertentu, itu juga bagian daripada terstruktur. Jadi birokrasi terbagi dua, birokrasi pemerintahan dan birokrasi penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, kalau birokrasinya si KPU sendiri yang berpihak itu bagaimana? Itu yang saya maksudkan tadi bahwa legal battle kita ini dengan KPU, bukan dengan nomor 2. Ya, itu. Ini dia yang melakukan terstruktur, sistematis. Itu yang saya katakan tadi bahwa birokrasi di sini dalam konteks dua hal. Itu. Makanya tuntutan kitanya di petitumnya untuk bisa dibatalkan rekapitulasi dan suara. Nah, saya setuju banget dengan Bu Husnul, luar biasa nih. Jadi KPU jangan kekeh cek namanya mau kalau udah kalah salah gitu. Karena transaksi itu juga ada juga gitu. Dan makanya saya kira KPK juga perlu turun, Mbak. Kalau nomor 2 juga kayak gitu kan, jadi kita sekarang ini menghormati usaha-usaha kemana 21 kan triliun? Suara rakyat itu harusnya itu hak rakyat untuk memilih. Kalau dihilangkan ini sebetulnya forum. Mari kita hormati bersama-sama. Karena apapun rakyat yang memilih ini yang sudah diakui 62 jutaan. Yang di sini 70 jutaan. Artinya apa? Ini imbang. Ya imbang kalau di dalam konteks itu. Mari kita hormati pilihan rakyat ini dengan kontestasikan di Mahkamah Konstitusi. Baik, kita akan sambung lagi. Akan jujur bener Adi. Kita sambung lagi nanti. Besok ini kan kalau misalnya kita klaim tanpa ada pembuktian yang mendasari itu ya tentu saja lah. Baik. Masa tanpa. Udah jelas ada itu. Kita balik ke sini. Ini kan pengujian gugatan dari Pak Prabowo Hatta yang kemudian sampai mana pembuktian ini bisa menguntungkan salah satu pihak. Tadi saya tanya ke Bu Kusnul dan juga Bu Haida, kira-kira kuncinya seperti apa untuk membuktikan ini bukan hanya ada ini loh, tapi kemudian mana
sinkronisasi pembuktian itu. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Malam. Sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana, dan masif. Ya, yang Anda saksikan saat ini ada klaim kecurangan di Sulawesi Barat bahwa telah terjadi peningkatan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB secara TSM antara lain di Kabupaten Mamuju, Mamasa, Majene, Mamuju Utara, Polewali Mandar yang tersebar di 133 TPS yang berhasil diidentifikasi oleh tim Koalisi Merah Putih sehingga mengakibatkan peningkatan suara yang sangat signifikan terhadap pasangan Jokowi JK yang akan disebutkan sebagai berikut. Intinya dalam DPKTB ini merugikannya secara masif begitu, iya. Bang Egy? Maksud itu kan tadi jumlah banyak, ya. Relatif banyak. Tapi tolong ditanggapi dulu tadi Bang Tobas bilang kalau sporadis, oknum per oknum, gimana caranya pembuktian? Itu kan cuma oknum per oknum. Nah, dalam konteks ilmu pembuktian, ya, itu ada juga yang dimaksud dengan koneksitas bisa, ya bisa, kenapa enggak? Oleh karena itu tinggal dilihat sporadisnya, tapi kalau bercirinya sama dalam kaitan di sini terstruktur, misalnya antara Jawa Tengah sama Kalimantan Tengah, itu kita temukan ada, kan jauh jaraknya nih, itu bisa disebut sporadis. Tapi kalau jenis persoalannya sama, TSM itu, kenapa enggak gitu? Itu setuju Bu, salah satu pemahaman. Dan juga yang paling penting, KPU juga menurut pengalaman Ibu, katanya belum tentu juga bisa buktiin juga. Benar Bu Kusnul? Iya, sebetulnya bisa ditantang KPU itu karena KPU kan tergantung ini, kecuali KPU akan membongkar semua buktinya, kan KPU membongkar kotak-kotak suara itu sebetulnya ini. Kalau beda dengan zaman saya dulu karena kita ada paralel data official melalui IT, Ibu, itu yang berbeda. Nah tadi disebutkan sebetulnya itu DPT ya. DPT ini sejak 2009 kan selalu bermasalah, walaupun anggaran negara yang sudah dikeluarkan untuk IKTP 5,8 triliun, KPU masih ngeluarin lagi 1,6 triliun. Kenapa nggak belajar dari 2004 dulu dengan P4B yang cuma 427 miliar, saya bikinnya dulu zamannya 2004 kayak gitu ya. Dipatut dicurigai KPK ya? Nggak cuma dicurigai, dimasukkan oleh KPK. Intinya apa? Di seluruh dunia sebetulnya ya, pemilu itu salah satu sumber manipulasi ya memang DPT, digelembungkan atau diciutkan. Nah ini yang menarik adalah jumlah DPT yang bertambah antara legislatif dan pilpres sampai 6, sekian juta. Saya bertanya ini dari mana? Kan gitu. Kalau kita lihat population growth di Indonesia sesuai data BPS itu cuma 1,5% dari 254 juta penduduk lah. Yang seperti inilah. Terus kalau memang itu ditemukan di beberapa daerah yang begitu besar termasuk Jakarta, lah ini sebetulnya bisa saja kemudian ini diverifikasi. Bisa saja juga sebetulnya KPU ini nggak salah kayak gitu, tapi verifikasi ini, ruang di MK ini gunakan sebaik-baiknya untuk pembelajaran demokrasi yang lebih benar. Dan nanti juga akhirnya siapapun yang diputuskan, legitimasi dari pemerintahan 2014-2019 menjadi lebih baik dibandingkan ada hampir sekian ya, atau hampir sudah 50-50-nya akan menjadi bermasalah. Sebagai orang KPU kan kita minta ditunda rekapitulasi sebelum tanggal 22 itu. Kok ditolak itu? Ya sebetulnya nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah kan itu kan sampai sebetulnya tanggal 8 ya. Dan saya juga sudah tanya dengan Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu sendiri sudah memberikan masukan kepada KPU untuk menunda karena masih punya banyak persoalan. Ini kata Ketua Bawaslu pada saat saya konfirmasi, tapi tidak dilakukan juga kayak gitu. Pasti punya alasan dan pasti nanti akan ditanya di MK. Ketika rekap pada Ketua Bawaslu juga dan tidak diminta untuk ditunda. Kan kita sama-sama menonton, apalagi ada siaran langsung, semua bisa melihat bagaimana rekapitulasi itu berjalan, bagaimana terbukanya, bagaimana semua orang bisa ikut mengawal dan mengikuti. Tapi kita menyatakan keberatan. Sudah jelas lah. Boleh dong. Masa ya, nggak ada larangan. Nah, makanya kenapa keberatan kita dicuekin? Yang mau saya luruskan adalah pada saat itu tidak ada permintaan dari Ketua Bawaslu untuk menunda. Tidak ada. Jadi ya kita juga harus dilihat substansi Bawaslu itu badan pengawas yang bermain dalam pemilu ini kita pilpres. Saya hanya meluruskan kita bahwa ini jangan sampai kemudian kita informasinya kepada publik
keliru. Kita kan sama-sama bisa kalau melihat. Saya masih ada, saya SMS-an nama Ketua Bawaslu. Kita sama-sama menonton Bu. Ketika rekapitulasi itu tidak pernah disampaikan dalam rekapitulasi. Itu yang terbuka, karena disorot dengan TV kayak gini juga berbeda kan. Ya, yang terbuka yang disampaikan itu yang resmi dong Bu. Nggak bisa kita mendasarkan pada sesuatu hal yang tidak formal disampaikan. Kemungkinan juga sudah disampaikan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi referensi saya langsung Muhammad waktu itu pada saat hari H, pada saat dia duduk di situ. Ada SMS ya Bu ya? SMS ada. Referensi kita adalah apa yang kita saksikan dan kita lihat melalui tayangan media. Isinya dan secara formal disampaikan dalam rapat pleno. Jadi informasinya juga tidak boleh disampaikan di situ. Saya tidak. Oke, tapi kan kita harus bisa juga tidak disampaikan di situ. Kita harus berdasarkan pada suatu hal yang formal, Bu. Komunikasi secara terus-menerus dengan KPU. Ya, ini informasi kepada publik. Jangan sampai kita keliru. Oke, saya ingin tahu Ibu, SMS-nya Pak Muhammad Ketua Bawaslu apa Bu? Mengatakan bahwa saya bilang, hey, hold. Terutama pada saat Prabowo, timnya Prabowo keluar, saya bilang KPU harusnya di hold dulu. Lakukan yang namanya pleno internal anggota KPU. Apa artinya ini? Iya, betul. Sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa KPU tetap akan menjalankan ini karena dengan alasan ini. Bukan ketawa-tawa mengambil ininya tanpa apa ada jawaban Pak Muhammad? Ya, itu masukan dari Ibu. Jadi itu jawaban Pak Muhammad? Enggak, Pak Muhammad mengatakan bahwa kami sebetulnya juga sudah meminta ditunda karena masih banyak persoalan. Tetapi ya KPU-nya kan nggak melakukan penundaan kayak gitu. Anda nanti cek deh langsung kepada Muhammad. Itu bukti penghinaan itu, penghinaan pada manusia. Saya balik. Ini serius, 62 juta lebih manusia. Iya, Bang. Diinjak-injak haknya oleh si Muhammad ini. Loh, kok Muhammad? Jadi salah. Enggak dong. Nama. Maksudnya ini. Hati-hati, Bang. Manik siapa? Husni, salah, jangan salah nama. Nanti bahaya. Balik lagi. Nabi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kita balik lagi. Kita balik lagi. Ini Bu, pertanyaan saya gini. Kalau kata Ibu Kusnul, DPT itu penting. Lalu ada makhluk hidup yang bernama DPKTB yang seperti kartu truf bagi pembenaran-pembenaran yang ada kutip kecurangan ini gimana Bu? Oke, gini, saya melihat bahwa sebenarnya regulasi KPU yang kemudian membolehkan DPKTB itu implementasi dari putusan MK pada pemilu yang lalu yang membolehkan masyarakat menggunakan KTP apabila belum tercover gitu ya. Nah, kemudian gini, kita perlu ada konteks yang berbeda antara DPKTB pileg dengan pilpres. Kalau pileg itu kan ada dapil, sehingga orang harus dibatasi menggunakan hak pilihnya sesuai dengan dapilnya. Tapi kalau pilpres nggak ada dapil, sebenarnya ya secara esensi semestinya bisa diperbolehkan menggunakan hak pilih dimanapun dia berada karena wilayahnya negara Republik Indonesia. Tapi memang kelemahan di peraturan KPU itu saat untuk pilpres diberlakukan pembatasan penggunaan hak pilih harus sesuai dengan KTP. Semestinya itu tidak. Ya kan, karena dia punya hak sebenarnya. Nah, ini yang kurang. Semestinya itu dibiarkan, tapi kemudian dikontrol. Bagaimana agar setelah dia menggunakan hak pilih di situ di atas jam 12, dia nggak keliling ke TPS lain. Mungkin mekanismenya adalah ditahan KTP-nya sampai kemudian jam 1. Baru dia boleh mengambil KTP sehingga menutup peluang terjadi pemilihan ganda. Nah, ini yang menurut saya jadi gini. Secara teknis ini salah karena peraturan KPU melarang penggunaan hak pilih di luar wilayah KTP-nya, tapi secara substansi membolehkan menggunakan hak pilih sebenarnya itu adalah penghargaan terhadap hak konstitusional rakyat untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi peluang itu dijadikan mobilisasi. Nah, itu dia. Nah, kan sendiri. Memang itu dia tidak ada mobilisasi. Itu dia yang saya katakan bahwa bukan orang KTP-nya. Nah, itu saya katakan bahwa kalau ada mobilisasi pasti kita terasa semua tiba-tiba ada pergerakan ini. Inilah yang saya katakan bahwa tantangan buat Bawaslu KPU dengan hal itu adalah bagaimana mengamankan agar tidak terjadi pemilihan ganda, menahan KTP itu saat tapi sudah itu tidak menggunakan hak pilih. Nah, tapi itu mungkin ini masukan untuk ke depan jadinya gitu. Kita harus jeda dulu sesaat lagi. Bang Tobas akan kita beri kesempatan, Bang Egy juga sesaat lagi tetap bersama kami. Ya, ini adalah kartu pemilih yang dicetuskan pada tahun 2004. Ini zamannya Ibu Kusnul nih. Oh, yang 2004 yang ini ya. Jadi 2004 nih yang ini. Sekarang udah tidak ada. Padahal dengan adanya kartu pemilih ini, kalau menurut Bu Kusnul bisa mengurangi ya Bu, meminimalisir adanya pemilih-pemilih ganda. Karena kalau KTP itu kan banyak orang punya lebih dari satu KTP. Nah, itu kan ya baik. Kalau kesalahan manusia adalah, tapi meminimalkan. Jumlah pemilih dengan kartu itu berapa Bu? Ini dulu 155 jutaan. Pemilih. Baik. Ya justru itu yang kemudian dipermasalahkan
oleh Bung Refli Harun ketika dia mengajukan permohonan ke MK terkait dengan distribusi kartu pemilih, juga termasuk surat undangan yang tidak sampai kepada seluruh pemilih, yang pada akhirnya menghilangkan hak konstitusional para pemilih dengan alasan tidak punya kartu pemilih atau tidak mendapatkan itu, akhirnya ditolak untuk mencoblos. Nah, itu yang menjadi dasar. Oleh karena itulah kemudian diadakan perbaikan-perbaikan yang sekarang kita sistemnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi soal DPKTB. Soal DPKTB ini sebenarnya kalau kita lihat lebih ke positif, justru ini adalah satu pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara, di mana setiap warga negara dimudahkan untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih, ya. Nah, memang dalam Pilpres kali ini angkanya di beberapa tempat dianggap cukup besar, ya. Tapi kalau kita lihat rasionya, kalau kita kaitkan dengan permohonan, itu sebenarnya hanya 2,859 ya Bu ya. 296. Yang artinya kalau anggaplah kemudian dianggap DPKTB ini seluruhnya diberikan ke pasangan nomor urut 1 sebagai pemohon misalnya, itu pun juga belum secara signifikan berhasil melampaui selisih suara sampai 8,4 juta yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh, hitungnya nggak gitu Mas. Bu Kusno, belum selesai Bu. Enggak, 8,4 juta itu yang saya potong. Kenapa? Bukan 8,4 juta. Kenapa? Untuk menang itu 50% plus 1 suara. Jadi 8,4 juta itu dibagi 2 dulu. Bukan, ini saya konteks MK. Ini cara menghitung, Saya konteks MK. Enggak, cara menghitung 8,4 juta itu salah. Salah juga. Untuk menang itu 50% plus 1. Salah juga, Bu. Jadi kalau gap yang 8 juta saya luruskan dulu, ini ada kesalahan juga. Kalau hitungannya adalah dibagi 2, itu dalam konteks ketika ada pengalihan suara yang suara yang misalnya nomor urut 2 diberikan ke 1 diberikan ke 2, sehingga kalau kita bicara selisih harus setengah. Nah, kalau kita bicaranya soal ada penggelembungan, ada pengurangan, itu berbeda. Ini saya bicara soal konteks MK, Bu. Kita juga sudah sering berbicara di MK. Yang kedua saya masih bicara soal DPKTB. Ya, Ibu punya pengalaman banyak di KPU. Saya belum pernah KPU. Ya, Oke, saya mau tanya Ibu Wahida. Oke. Dulu soal DPKTB. Nah, jadi singkat, Bang. Ya, jadi persoalan DPKTB ini ya kita sudah hitung kok. Ada rasionalisasinya, ada alasan-alasan yang kemudian masuk akal dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita hanya mendasarkan bahwa seolah-olah ketika ada angka-angka DPKTB yang dianggap besar, kemudian terjadi mobilisasi pemilih. Menurut saya itu adalah lompatan logika. Kalau saya kalau nanti ditemukan kesalahan, yang paling penting adalah kalau ingin membuktikan adanya mobilisasi pemilih, yang harus dibuktikan adalah apakah ada orang yang memilih lebih dari satu kali. Oke, dijawab langsung Bang Egy. Itu yang harus itu ada, bahkan yang nyoblos-nyoblosin dari orang-orang yang udah dalam dugaan kita ya, itu skenario oleh KPU ada itu. Udah ada? Yakin Bang? Saksi kita Bang. Saya harus dimengerti juga ya, soal hasil pemilu itu harus dipahami tidak numerik saja. Tidak numerik? Dalam arti tidak angka-angka tadi, apalagi angkanya salah katanya. Ini yang kalau soal saya benar. Enggak, dengerin baik. Kalau soal mekanisme dan lain sebagainya KPU, kita harus hormati dong, beliau lebih paham lah. Oh betul, saya juga sudah satu. Yang kedua, yang kedua kita merendahkan orang lain. Bang Taufik sebentar, saya kasih kesempatan ke Bang Egy dulu. Enggak boleh kita juga merendahkan orang lain. Itu penting. Enggak, ya memang enggak ada yang merendahkan. Tapi kalau konteks soal dibandingkan dalam konteks KPU, Taufik sama Bu Kusno ya, saya lebih kredibel ini. Betul, Bu Kusno punya pengalaman sebagai KPU. Saya juga punya pengalaman beracara di MK. Ada yang belum selesai. Sebentar dong. Tadi nggak ada yang bisa dengar, nggak ada yang bisa dengar nih, nggak ada yang bisa dengar. Ya oke, diselesaikan dulu Bang Egy. Hasil pemilu itu tidak cuma numerik, tapi elektoral proses itu. Kalau sebabnya haram, akibatnya haram gitu loh. Itu yang dimaksud Prabowo tadi. Saya nggak menerima amanah dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau saya, itu harus digarisbawahi. Kalau kesalahan itu ternyata ditemukan dan kesalahan itu dilakukan oleh nomor 1 dan nomor 2, maka ada pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang bisa suaranya ke nomor 1, bisa juga suaranya ke nomor 2. Jadi sebetulnya belum ada tahu apa yang terjadi ya. Nah, begitu. Jadi itu yang harus nanti kita kontestasikan. Terakhir Bu Wahida sebagai menutup ini dengan damai. Bu, gimana? Menutup dengan damai. Menutup dengan damai. Dipindahkan dari sini ke sini. Baik, terakhir Bu, menutup bagaimana apa yang diharapkan dari sidang kedua besok?
Oke, sidang kedua besok sebenarnya gini, kita berharap nanti misalnya pemohon betul-betul menghadirkan bukti yang mampu ya, meyakinkan misalnya kalau memang dirasa ini. Tapi kemudian kami juga berharap bahwa momen MK ini dijadikan momentum untuk betul-betul pada upaya pengembalian suara rakyat. Bagi yang merasa keberatan betul-betul mampu membuktikan bahwa memang ada suara rakyat yang mestinya tidak sesuai dengan yang ini. Kemudian yang kedua menjadi momentum untuk evaluasi pelaksanaan pemilu kita gitu. Baik, kita lihat karena apakah momentum ini akan terjadi di MK atau tidak sambil dikawal oleh pihak-pihak terkait. Keadilan di situ. Betul, good luck buat semua pihak. Terima kasih Bang Egy, terima kasih Bu Kusnul, terima kasih Bang Taufik Basari, terima kasih Bu Aides sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terus sekali terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Ini akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Bagas Manisang, selamat malam, sampai jumpa.